Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat UT yang saya banggakan, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya cintai. Pada hari ini saya akan melanjutkan kembali tentang bagaimana pajak yang diatur di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kalau kita bisa melihat bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tentunya sudah sangat tegas, sudah sangat tegas bahwa pajak itu sifatnya adalah kontribusi wajib, kontribusi wajib kepada negara yang mana yang terutang baik itu orang pribadi maupun badan tentu mempunyai sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, terutama undang-undang ketentuan umum perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, maka ada yang membedakan antara pajak, sumbangan, dan retribusi. Pajak itu sifatnya memaksa, retribusi itu juga sifatnya memaksa. Tetapi sumbangan itu bersifat sukarela. Nah, maka retribusi itu merupakan suatu pungutan daerah yang mana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan usaha. Kemudian sumbangan itu adalah iuran yang diberikan oleh rakyat secara sukarela yang digunakan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, bahwa di dalam landasan hukum peraturan perpajakan itu, bahwa pajak itu mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi mengatur, fungsi penerimaan, fungsi retribusi, redistribusi, dan fungsi stabilitas. Tentu fungsi-fungsi itu memiliki instrumen masing-masing yang sangat berbeda-beda, sehingga ketika kita melihat dari apa yang menjadi salah satu poin penting di dalam landasan hukum peraturan umum perpajakan itu, kita juga harus melihat manfaatnya. Manfaat dalam rangka fungsi mengatur, penerimaan, fungsi redistribusi itu sendiri, dan fungsi stabilitas. Nah, oleh karenanya, bagaimana cara menjaga stabilitas perekonomian nasional, maka peran di sektor pajak ini sangat diperlukan, teman-teman. Oleh karenanya, kalau kita bisa melihat manfaat pajak bagi pengusaha, tentu itu akan menunjukkan suatu kredibilitas sebagai pengusaha atau perusahaan yang ingin berusaha, yang ingin mempunyai kegiatan bisnis, dan menunjukkan suatu kesehatan keuangannya, bagaimana cara pelaporannya, bagaimana cara manajemen keuangannya, bagaimana dalam transaksi keuangannya, itu juga menjadi salah satu poin di dalam landasan hukum ini. Tetapi perlu kita ketahui bersama, maka di dalam landasan hukum ketentuan umum perpajakan, kita juga harus melihat dari apakah itu mempunyai syarat subjektif atau mempunyai syarat objektif. Maka pajak itu juga mempunyai subjektivitas dan pajak itu juga mempunyai objektivitas. Oleh karenanya, tentu di dalam landasan hukum peraturan perpajakan, pada prinsipnya kita mengenal suatu asas-asas di dalam pemungutan pajak,
ya, yang saat ini ya digunakan dalam suatu pungutan, ya, dalam sistem pemungutan pajak itu adalah self assessment system. Namun demikian kita perlu ketahui ada 3 hal di dalam sistem pemungutan pajak. Ada official assessment system, ada self assessment system, dan ada withholding assessment system. Nah, mereka mempunyai kewenangan yang berbeda-beda, ya, kewenangan yang berbeda-beda. Tentunya kalau kita melihat dari official self assessment system itu peranan fiskus, ya, peranan petugas pajak, ya, petugas pajak. Jadi peranan petugas pajak untuk menarik pajak bagi pajak yang terutang, bagi wajib pajak yang terutang. Ya, kemudian kalau di dalam self assessment system itu, ya kita sebagai wajib pajak sendiri ingin melaporkan, ingin menyampaikan usaha kita, ya, di dalam sistem perpajakan. Kemudian di dalam withholding assessment system itu, maka kewenangannya itu melibatkan pihak ketiga di dalam peraturan perpajakan untuk melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak. Nah, dari hal inilah maka kalau kita melihat dari kondisi sistem perpajakan di Indonesia saat ini berlandaskan hukum perpajakan, maka kita mengenal yang namanya skema self assessment. Skema perpajakan self assessment itu melalui beberapa skema. Yang pertama, kalau kita lihat dari memperoleh identitas sebagai wajib pajak terlebih dahulu, berupa apa? Berupa NPWP maupun pengukuhan PKP, ya, penghasilan kena pajak. Setelah itu dia akan menghitung sendiri, memotong sendiri, dan memungut sendiri. Kemudian menyetor sendiri pajak yang terutang melalui surat setoran pajak atau SSP. Kemudian melaporkan sendiri, ya, perhitungan dan penyetoran pajak melalui surat pemberitahuan tahunan pajak. Nah, dengan demikian maka sudah lengkap bahwa esensi landasan hukum perpajakan itu adalah mempunyai esensi atau prinsip daya pikul, di mana hal inilah merupakan tanggung jawab setiap wajib pajak, ya, di dalam melaporkan pajaknya. Sehingga, ya, mau nggak mau, suka tidak suka, maka tentu kita sebagai wajib pajak itu juga sebagai warga negara yang baik untuk menjadi wajib pajak yang baik untuk melaporkan perpajakannya. Nasihat saya dalam pertemuan kali ini adalah ketika kita sudah dikukuhkan sebagai WP atau wajib pajak, tentu kita harus tahu bahwa pentingnya pajak itu akan dikembalikan ke negara dan negara akan mengembalikan ke rakyat demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat teman-teman sahabat UT, dan tetap berkarya, ya, dan tetap membangun negeri ini dan penuh dengan semangat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.